Real Madrid ingin lepas bek rawan cedera. Real Madrid mulai menyusun rencana jangka panjang tanpa banyak manuver pada bursa transfer Januari. Klub ini tetap aktif di balik layar untuk mempersiapkan perubahan besar pada musim panas 2026. Real Madrid melihat kebutuhan generasi skuad sebagai agenda utama, terutama di sektor pertahanan. Beberapa nama berpotensi keluar demi memberi ruang bagi proyek baru yang lebih segar. Real Madrid juga mempertimbangkan pengorbanan pemain lama demi keseimbangan tim. Langkah tersebut membuka diskusi luas terkait masa depan beberapa pemain senior. Keputusan itu tidak berdiri sendiri karena manajemen ingin menjaga stabilitas finansial dan teknis. Perombakan dilakukan selektif agar tidak mengganggu fondasi tim juara. Salah satu nama yang masuk daftar keluar adalah Ferland Mendy. Bek kiri asal Prancis itu dinilai tidak lagi masuk rencana jangka panjang klub. Pada usia 30 tahun, masa baktinya di Santiago Bernabeu dinilai mendekati akhir. Dewan klub ingin menghadirkan darah baru di sisi kiri pertahanan. Secara kualitas bertahan, Mendy masih memberikan kontribusi solid. Akan tetapi, masalah kebugaran yang berulang membuat kontinuitas performanya sulit terjaga. Kondisi tersebut menjadikannya kandidat realistis untuk dilepas pada musim panas mendatang. Klub berharap transfer itu dapat memberi ruang bagi pemain yang lebih bugar dan konsisten. Real Madrid dilaporkan mempertimbangkan menjual Vinicius demi menandatangani fichinya dari PSG. Real Madrid mengharapkan bahwa Vinicius Junior akan menyetujui kontrak baru dengan Real Madrid dan bertahan setelah Juni tahun 2027, yaitu saat kontraknya saat ini berakhir. Namun, dengan sang pemain yang tampaknya terus-menerus berselisih dengan manajer atau penggemar, dan tawaran besar yang datang dari Arab Saudi, klub Spanyol sudah mulai memikirkan rencana B jika Vinicius pergi lebih awal dari biasanya, musim panas mendatang. Dan menurut Cadena Ser, mereka memikirkan salah satu pemain kunci dari Paris Saint-Germain. Menurut sumber yang dekat dengan klub tidak akan mengizinkan Vinicius pergi dengan biaya kurang dari 100 juta euro, jumlah yang akan membantu klub memperkuat lini tengah, posisi yang paling menderita sejak keluarnya Toni Kroos dan Luka Modric. Dan klub sedang melihat fichinya, salah satu bagian kunci bagi Luis Enrique dan tim pemenang Liga Champions, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Sumber lain mengatakan kepada Cadena Ser bahwa, sementara fichinya memperbarui kontraknya dengan PSG hingga 2030, perjanjian penjualan dimungkinkan jika klub Prancis menetapkan harga yang tidak akan dapat dicapai untuk klub manapun jika tidak dibuat bersamaan dengan penjualan besar lainnya, seperti Vinicius ke Arab Saudi. Tetapi kesepakatan potensial itu masih harus dilihat. Citu sebagian besar tergantung sekarang pada Vinicius, pada kecenderungannya untuk mencapai kesepakatan baru dengan klub, dan peningkatan yang diperlukan dari permainannya, yang telah menyebabkan menerima ejekan dan peluit bahkan di Bernabeu. Real Madrid pastikan pulangkan Nico Paz akhir musim ini. Real Madrid dilaporkan telah mengambil keputusan final soal Nico Paz. Tim yang dipimpin Florentino Perez itu akan memulangkan sang gelandang ke Santiago Bernabeu pada akhir musim 2025/2026. Gelandang berusia 21 tahun tersebut dilepas ke Como pada musim panas 2024. Meskipun masuk skuad juara Liga Champions 2024, Paz hanya mencatat 8 penampilan bersama tim utama Madrid, dengan total waktu bermain 128 menit. Keputusan hijrah ke Italia terbukti menjadi langkah penting dalam perkembangan karir Paz. Selama membela Como, pemain asal Argentina itu menjelma menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Dalam 51 penampilan di semua kompetisi, Paz mencatatkan 11 gol dan 14 assist, kontribusi yang membuat namanya masuk radar klub-klub elit Eropa. Ketika melepas Paz ke Como, Real Madrid sebenarnya sudah mengantisipasi potensi ledakan performanya. Klub ibu kota Spanyol itu menyisipkan klausul pembelian kembali, buyback, dalam kesepakatan transfer senilai 60 juta euro. Menurut laporan media Spanyol AS, Los Blancos siap mengaktifkan klausul buyback buat Nico Paz dengan nilai 90 juta euro pada akhir musim ini. Manajemen menilai Paz sudah cukup matang untuk kembali berkembang di level yang lebih tinggi dan menjadi bagian dari proyek jangka menengah klub. Keputusan untuk memulangkannya disebut sudah bulat. Meski Real Madrid berencana memulangkan Paz, belum tentu mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebab, saat ini skill Paz juga membuat sejumlah klub besar Eropa meliriknya. Sejumlah tim, terutama dari Premier League disebut siap mengajukan tawaran besar kepada Madrid begitu Paz resmi kembali. Dalam beberapa laporan, nilai transfer yang disebutkan bahkan bisa mencapai 80 juta euro. Namun,
Real Madrid diprediksi akan bersikap tegas. Klub dikabarkan tidak berniat menjual PAS pada musim panas mendatang, sekalipun hal itu berarti melewatkan peluang meraih keuntungan besar dalam waktu singkat. Real Madrid menolak tawaran Arsenal. Gabriel Jesus tidak pernah mendapat kesempatan bermain untuk Real Madrid. Menurut Defensa Central, Arsenal telah menghubungi Real Madrid terkait potensi transfer Gabriel Jesus. Klub London Utara itu bersedia meminjamkan penyerang asal Brasil tersebut ke Bernabeu hingga akhir musim untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Endrick, striker muda yang hampir pasti akan bergabung dengan Lyon pada Januari tahun 2026. Namun, Real Madrid menolak tawaran dari klub Liga Primer Inggris tersebut. Pelatih Xabi Alonso tidak tertarik pada Jesus, lapor surat kabar Spanyol itu. Xabi Alonso tampaknya tidak terlalu tertarik pada pemain Brasil. Baik Vinicius maupun Rodrigo bukanlah figur kunci dalam rencananya sejak tiba di Bernabeu. Selain Endrick yang dipinjamkan ke Lyon, Real Madrid akan mempertahankan skuad dan stabilitas sistem mereka saat ini. Meskipun demikian, pelatih Alonso telah mengidentifikasi 3 target ideal untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya. Yang paling menonjol dalam daftarnya adalah bek tengah Ibrahima Konate. Nama lain yang disebut-sebut adalah Angelo Stiller. Namun, situasi gelandang asal Jerman ini lebih rumit. Real Madrid hanya akan mempertimbangkan transfer ini jika ada kepergian pemain penting di lini tengah, seperti Dani Ceballos atau Eduardo Camavinga. Sering blunder di klub, bek Madrid Dean Huijsen terancam dibuang timnas Spanyol. Luis de la Fuente kini tengah menghadapi dilema besar. Pelatih timnas Spanyol itu harus memutar otak menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Pasalnya, persaingan di skuad La Roja semakin sengit. Ada beberapa nama besar yang posisinya mulai terancam. Salah satu yang paling sorotan adalah Dean Huijsen. Bek muda potensial ini berisiko besar dicoret dari tim utama. Padahal, Spanyol butuh stabilitas pasca juara Euro 2024. Namun, performa angin-anginan di level klub mengubah segalanya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai nasib Huijsen dan peta persaingan lini belakang timnas Spanyol. Awalnya, Huijsen digadang-gadang sebagai masa depan lini pertahanan Spanyol. Ia bahkan tampil memukau di perempat final Nations League lalu. Sayangnya, situasi berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Marca melaporkan bahwa posisi bek jangkung ini tidak lagi aman. Penyebab utamanya adalah penurunan performa yang cukup signifikan. Huijsen kerap kehilangan fokus saat membela klubnya. Tercatat, ia melakukan sejumlah kesalahan mengejutkan musim ini. Rentetan blunder tersebut terjadi di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso. Akibatnya, kepercayaan De La Fuente mulai luntur. Sang pelatih kini mempertimbangkan opsi lain yang lebih konsisten. Masalah Huijsen semakin pelik dengan situasi eksternal. Aymeric Laporte telah kembali merumput di kompetisi Liga Spanyol. Kepindahan Laporte ke Athletic Club menjadi sinyal bahaya bagi para bek muda. Performanya kini jauh lebih kompetitif dibanding saat di Arab Saudi. Perlu diingat, duet Laporte dan Robin Lenormand adalah favorit pelatih. Keduanya menjadi kunci kokohnya pertahanan Spanyol di Jerman. Otomatis, jika keduanya dalam kondisi bugar, mereka akan jadi pilihan utama. Hal ini mempersempit peluang Huijsen untuk menembus starting 11. Ruben Neves di radar Real Madrid, datang gratis atau diboyong lebih cepat dari Al Hilal. Real Madrid menyadari kebutuhan mendesak untuk memperkuat performa pada paruh kedua musim. Target besar di La Liga dan Liga Champions menuntut keseimbangan baru dalam permainan. Lini tengah menjadi sorotan utama. Sejak kepergian Luka Modric dan Toni Kroos, Madrid belum menemukan figur yang mampu mengontrol ritme sekaligus memberi stabilitas. Situasi tersebut membuat manajemen aktif memantau pasar, baik opsi jangka panjang maupun solusi cepat mulai dipertimbangkan secara serius. Salah satu nama yang kini mengemuka adalah Ruben Neves. Gelandang Al Hilal itu disebut berpeluang merapat ke Santiago Bernabeu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manajemen Real Madrid terus menyusun peta kekuatan lini tengah untuk masa depan. Xabi Alonso sebelumnya menginginkan Martin Zubimendi, namun transfer itu gagal terwujud. Pencarian pun melebar. Madrid memantau pemain muda potensial seperti Angelo Stiller dan Adam Wharton, sambil tetap membuka peluang merekrut pemain berpengalaman. Klub juga memberi perhatian khusus pada pemain berkualitas yang kontraknya akan segera habis. Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa musim terakhir, seperti pada kasus Kylian Mbappe dan Trent Alexander-Arnold.
Dalam konteks tersebut, Ruben Neves masuk kategori ideal, usia matang, pengalaman Eropa, dan kemampuan distribusi bola menjadi nilai tambah. Ruben Neves adalah pemain reguler di timnas Portugal. Dari Arab Saudi, muncul klaim bahwa Ruben Neves tidak berniat memperpanjang kontraknya bersama Al Hilal. Kontrak sang gelandang akan berakhir pada akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Jika skenario ini terwujud, Real Madrid berpeluang merekrut Neves secara gratis. Namun, opsi membawanya lebih cepat pada Januari tahun 2026 juga terbuka.